sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. My name is Nurfasya Febriati. Sekarang aku kerja di Tokopedia sebagai product manager. Sekitar udah 3 tahun aku udah di Tokopedia, dan I've been a product manager ever since I have graduated from college gitu ya. Jadi selesai kuliah tuh aku langsung jadi masuk ke produk di Tokopedia, and I've been di Tokopedia ever since gitu ya. Fakta unik mengenai aku sendiri, aku tuh actually graduated from petroleum engineering, teknik perminyakan. Jadi buat teman-teman yang lagi mau shift kerjaan dari kuliahnya, dari major kuliahnya gitu, ya semoga teman-teman bisa merasa termotivasi dengan aku juga gitu ya. Sedikit anekdot tentang aku juga, I like to watch comedy series in the meantime gitu ya. Nah, sekarang aku lagi binge watching The Office, kalau misalkan teman-teman tahu The Office itu apa. Terus aku juga mau tambahin disclaimer sedikit teman-teman. Jadi di sesi hari ini we'll be discussing about product opportunity analysis gitu ya. But feel free to correct me gitu ya, and discuss things with me. Yes, I might have some experience in regards to this aspect gitu ya. Cuman aku nggak bakal tahu semuanya, and I'm not going to be right about everything. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada mau diskusi atau ada mau yang kayak, Mbak, I think the right way seperti ini deh menurut Mbak gimana segala macam, please feel free to correct me ya guys. Feel free to discuss things with me. Kalau misalkan kalian punya ide segala macam, itu juga boleh banget gitu ya. Oke, nah ini adalah topik kita hari ini. Yang pertama aku mau jelasin the definition of market opportunity analysis itu apa. Karena market opportunity analysis is like kind of, kata-kata yang lumayan tricky ya. Market opportunity analysis apa sih sebenarnya? Apa sih objektifnya seperti itu? Dan why is it important for us to conduct that analysis? Jadi kenapa di sini aku taruh market research gitu ya? Karena sebenarnya market opportunity analysis itu bisa di sinonimnya kayak market research lah gitu. Dan gimana sih caranya kita nge-conduct gitu ya. Terus yang terakhir adalah, ini menurutku adalah satu topik yang lumayan penting dan I think belum banyak dibahas gitu ya. Aku juga sering kayak lihat-lihat webinar segala macam gitu, dan cuman kayak okay, we can conduct market opportunity analysis, cuman setelah kita conduct the research gitu ya atau the analysis, apa sih yang harus kita lakukan dengan findings kita gitu ya? How can we apa ya namanya, make it menjadi sesuatu yang lebih fungible gitu ya. Jadi kayak gimana sih cara kita bisa ngubah findings yang kita punya gitu ya ke sesuatu yang actually bisa kita terapkan kayak gitu. Terus yang terakhir nanti ada conclusion. Nanti mungkin juga sama Adam kita akan ada sesi tanya jawab di akhir acara gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau discuss, ada yang mau nanya-nanya segala macam, it is also possible for us to do ya gitu. Oke, sebelum aku masuk ke topik acara hari ini, aku mau menyapa teman-teman sekalian juga dong, kayak mungkin ada 1-2 orang yang mau open mic gitu ya, untuk cerita ke aku kayak background teman-teman gitu ya, kayak kenapa teman-teman mau ikut webinar ini, dan apa sih sebenarnya ekspektasi dari kalian untuk ikut webinar ini, so that aku bisa nge-manage nih kira-kira aku harus mempresensi webinar ini seperti apa gitu. Mungkin ada yang mau open mic? Oke, silakan Kak David. Halo, kelihatan ya? Halo. It's okay. Iya, nama saya David Pantapalan Siombing. Jadi, ya, sekarang bekerja sebagai Associate Product Manager. Untuk relasi dengan Apiary, saya pernah magang sih di Apiary. Batch pertama, terus dapat scholarship juga ya untuk Apiary cohort 1. Jadi, Product Manager cohort 1 itu saya dapat beasiswa lah dari Apiary. Nah, untuk yang mau saya ekspektasikan adalah
Mungkin lebih ke research untuk produk B2B sih. Jadi kayak mungkin AAS gitu. Hmm. Oke, gimana sih Gitu. cara research-nya? Terus apa sih tipe Oke, research yang bagus gitu ya? oke, iya, gitu sih, Mbak. Nah, Thank you. thank you, David. Ada lagi mungkin yang mau cerita-cerita kayak ekspektasinya apa, terus kayak mau tahu tentang apa sih di hari ini? Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita akan lanjut. Kita akan langsung aja masuk ke topik kita selanjutnya gitu ya. Kayak what is market opportunity analysis by definition gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu kayak apa sih sebenarnya yang akan kita bicarakan dan actually by definition apa sih yang sebagai product manager kita actually lakukan gitu kan. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, ini ada dua buah aplikasi yang I'm not sure, harusnya kalian pada aware untuk dua aplikasi ini. They are not actually available anymore. Bukan produk bahkan, dua aplikasi ini as a whole, they are not operational anymore gitu ya, jadi udah nggak beroperasi. Dan this will be mungkin akan jadi case study yang unik gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, yang kiri itu adalah Path gitu ya. Itu kayak I think social media juga gitu ya, kita bisa gunakan itu sebagai social media, cuman dia bisa share macam-macam di Path gitu, kayak dia bisa share lokasi, dia bisa share music, dia bisa share foto, location segala macam gitu ya. Terus yang di sebelah kanan itu adalah Vine. Vine itu actually adalah short video sharing platform, mirip kayak TikTok sekarang gitu ya, and they have been around duluan daripada TikTok gitu ya. The idea is the same gitu ya, cuman somehow in the midst of social commerce yang kita lihat sekarang, mereka nggak gain enough traction gitu ya. Jadi mereka sempat dibeli sama Twitter, I think. Terus Absolute ditutup gitu ya. Cuman kalau misalkan teman-teman lagi ikutin perkembangan tech di luar sana gitu ya, actually the new owner of Twitter, which is Elon Musk, they brought back the idea to bring back Vines again gitu ya. Cuman kenapa sih aku bawa dua aplikasi ini sebagai case tadi kita sekarang gitu ya. This is just for intro gitu ya. Mereka adalah contoh dari dua aplikasi, dua produk that actually fails to continuously capture the attention of their customers gitu kan. Jadi mereka somehow gain enough traction for some time gitu ya, cuma mereka fails to be sustainably improving their experience. Jadi mereka fail to gain enough traction yang sustainable gitu. That's why mungkin di hari ini kita akan bahas kayak apa sih hubungannya market opportunity analysis sama sustainability dari app itu sendiri gitu ya, atau produk kita itu sendiri, dan gimana sih caranya kita bisa keep improving our products gitu. Karena seiring dengan berjalannya waktu, market will change, external factor will come into the equation gitu ya. Nah, di saat itu perlulah kita melakukan yang namanya market opportunity analysis gitu. Nah, jadi market opportunity analysis itu apa gitu ya? Sebenarnya itu adalah sebuah proses gitu ya. By definition itu adalah sebuah proses yang membuat kita bisa ngediscover new opportunity. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan punya produk gitu ya, ada dua hal yang bisa kita lakukan in terms of market opportunity analysis. Yang pertama itu adalah kalian mau improve your current product atau kalian mau buat sebuah product experience baru gitu ya. Kalau misalkan kalian mau improve your current product gitu ya, tujuan objektifnya apa gitu? Tujuan objektifnya adalah tujuan objektifnya adalah gimana caranya kalian bisa nge-improve your current product experience biar bisa keep gaining enough traction, bisa sustainable gitu ya, karena there will be a lot of external bakal atau bahkan internal factors yang bisa mempengaruhi the sustainability of that product itself gitu. Jadi si market opportunity analysis itu perlu aku tekankan, gak cuma berlaku untuk satu produk baru yang mau kalian develop gitu ya, tapi itu juga
berlaku untuk existing produk yang kalian punya, produk atau experience yang kalian punya. Karena there is no way you can maintain the same level of traction tanpa ada improvement di produk kalian, gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kalian mau melakukan market opportunity analysis untuk new product yang belum exist sekarang, gitu ya, ya berarti kalian mau memvalidasi hipotesis kalian mau memvalidasi problem-problem yang kalian udah punya, gitu ya. Is it real, gitu ya? Apakah problemnya kita yang kalian mungkin sebagai product manager kayak punya problemnya ini gitu ya. Nah, market opportunity analysis tuh kalian gunakan untuk memvalidasi problem-problem tersebut gitu ya. Nah, memvalidasinya tuh in terms of apa? Ya, pertama kalian harus yakin dulu bahwa it's actually real gitu ya. It's actually happening to your customers. Itu yang pertama dulu. Yang kedua adalah seberapa besar problems yang dipunyai oleh kalian gitu. Jadi sebelum kalian pergi ke solusinya, you have to know that there is real problem that you are trying to solve. Terus yang selanjutnya adalah sizing gitu. Seberapa banyak sih actually orang yang actually mengalami problem yang kalian punya gitu ya. Karena kalau misalkan kalian mau mencoba nge-solve itu, apakah there is enough customers atau users yang bisa kalian bantu dengan solusi yang akan kalian propose dengan produk kalian gitu. Nah, selanjutnya selain untuk memvalidasi hipotesa atau problems yang udah kalian punya, sebenarnya market opportunity analysis itu juga bisa digunakan untuk somehow uncover new new opportunity gitu. Jadi kalian mau cari nih how can we gain new revenue stream, gimana caranya gue bisa nge-acquire new users kayak gitu. Nah, biasanya dengan market opportunity analysis ini bisa dilakukan juga gitu. Nah, sebenarnya market opportunity analysis itu bentuknya ada banyak gitu. Dari intinya adalah you have to look into your product and find new opportunity di dalam produk kalian tersebut. Apa yang bisa kalian lakukan gitu ya. Atau problem yang kalian punya apa sih sebenarnya yang bisa kalian lakukan. Nah, sebenarnya bentuk dari market opportunity analysis itu ada sangat banyak gitu. There are multiple ways, there are a lot of ways you can actually discover new opportunity. Nah, sebenarnya di sini aku ada kayak semacam faktor yang bisa mempengaruhi your product market opportunity analysis. Jadi apa sih yang bisa mendorong kalian untuk bisa melakukan market opportunity analysis dan juga kayak bentuk-bentuknya seperti apa sih kayak gitu. Nah, ini adalah yang pertama itu adalah competitor analysis gitu. Jadi kalian harus melihat nih kayak eksternal faktor yang terjadi di luar ekosistem produk yang kalian punya tuh apa yang dilakukan sama kompetitor. It's actually market opportunity analysis juga karena kita bisa melihat bahwa they are doing something that we haven't done and they are gaining traction for that gitu. Berarti kan there must be something that is working well di sana gitu ya. And we have to keep up with that gitu ya. Tapi yang perlu kita take notes adalah kalau misalkan kita melakukan competitor analysis, kita harus make sure juga bahwa just because they are doing something that we haven't done doesn't mean that we certainly 100% need to do that as well gitu ya. Karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi produk strategi kita juga gitu. Jadi jangan sampai kayak kita perlu melakukan competitor analysis gitu ya untuk tahu aja gitu kan. Dia doing this gitu. Cuman balik lagi ini nggak serta-merta jadi alasan kita untuk melakukan atau mendorong kita untuk mendevelop suatu produk gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya kalian harus bisa melihat dari customer feedback. This is very important, know your customers gitu ya. Kayaknya semua product manager yang mungkin teman-teman juga udah sering kayak datang ke webinar-webinar lain gitu kan. Pasti kalau misalkan one of the things that keeps coming out of a product manager's mouth gitu ya, pasti kayak know your customer gitu ya, fokus on customer segala macam kayak gitu-gitu. It's cliche but it's true gitu. There is no way that I can nggak ada yang bisa membantah kalau misalkan one of the best way for us to develop our program itu ya ngelihat user kita, tanya user kita, gain their insight, gain their feedback segala macam gitu. Jadi every time you release product, don't forget to always get the customer feedback seperti itu. Jadi kayak ya emang harus nanya ke customer ya karena mereka yang akan menggunakan gitu ya. Kalian harus mendefine juga siapa sih yang akan menggunakannya gitu. Jadi caranya gimana ya?
kalian harus tahu customer feedback seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah internal evaluation gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya mirip dengan customer feedback, tapi bedanya adalah ini mungkin in the POV of your own team gitu. Jadi setiap kita nge-develop sesuatu atau every time we want to develop something gitu ya, kita harus juga melakukan internal evaluation. Gunanya untuk apa? Untuk tahu capability kita gitu ya. Kayak seberapa jauh sih we can actually develop something gitu ya, seberapa jauh gitu. Jadi kita bisa scoping things down gitu. Sebenarnya gunanya untuk itu sih. Dan actually in the product development yang kerja kan bukan cuma kita doang ya. Kayak ada engineers gitu ya, terus ada tim research, tim design, terus juga mungkin tim quality assurance gitu ya, yang they work with our product gitu ya. Mungkin day to day-nya lebih banyak mereka yang tahu gitu ya. Nah, we also need to gather their insight gitu. Karena somehow kita bisa mendapatkan insight yang mungkin kita nggak tahu juga gitu, dan itu tidak kepikiran gitu. Jadi kayak you can do internal evaluation also to as your background kenapa kalian bisa melakukan market opportunity analysis. Yang selanjutnya adalah business strategy gitu. Jadi kayak sometimes kita tuh nge-develop sesuatu produk itu kan berdasarkan bisnis strategi kita ya gitu. Jadi itu juga bisa align tuh kayak arah bisnis strateginya mau kemana, so that we can apa ya namanya, gain insights on how to actually melakukan conduct market opportunity analysis ini juga gitu. Nah, keempat apa ya, bidang ini they work together gitu ya in order for us to create product development gitu. Jadi mungkin nggak semua produk tuh punya apa namanya, all of this element gitu ya. Cuman ini bisa dilakukan lah sebagai bentuk dari how to actually create produk gitu. Jadi bisa lihat dari customer, bisa lihat dari kompetitor, bisa lihat dari internal, bisa lihat dari bisnis strategi gitu. Karena bisnis strategi juga ya tim bisnis kalian tuh adalah orang-orang yang mencari tahu market opportunity juga gitu. So it is in a way it is also market opportunity analysis gitu, karena basically by definition again market opportunity analysis adalah a process in a way gimana saat itu kalian tuh pokoknya mencari tahu gitu, kayak ini gue harus apa ke depannya, what we can do gitu ya, dengan cara tadi memvalidate problems apa, pain points apa yang actually emang terjadi di produk kalian seperti itu. Nah, terus tadi aku udah ngomongin gitu kan, kayak kenapa sih kita apa sih sebenarnya market opportunity analysis gitu ya, dan kayak by definition itu apa, dan contoh-contoh bentuk itu seperti apa gitu kan. Nah, selanjutnya yang mau aku bahas itu adalah why is it important gitu ya, kayak kenapa sih kita harus melakukan market opportunity analysis gitu ya, kayak emang ada apa gitu kan, seperti itu. Kayak kenapa sih ini sangat important, dan kayak kenapa ini jadi mungkin salah satu step wajib ya sebelum kalian mau ngedevelop sesuatu seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini menurut aku gitu ya, ada 3 alasan gitu ya, kayak kenapa kalian tuh perlu untuk melakukan si market opportunity analysis sebelum jump into a product development gitu ya. Ya ini berlaku untuk both existing dan new product juga gitu ya. Karena kalau misalkan even when you are evaluating your existing product gitu ya, as I've mentioned before, you need to do some kind of improvement gitu ke depannya gitu. So we stay ahead gitu ya. Ini ada mention juga gitu ya. Dan kita bisa nge-gain new users atau even just simply for maintaining our current users gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu adalah market opportunity analysis itu again digunakan untuk identify customer needs kita. Customer needs do change gitu. Jadi kebutuhan dari customer itu bisa ganti. It means kalau misalkan customer needs itu ganti, even your current existing product might also need some adjustment gitu. That's why it's also important to conduct market opportunity analysis on a routine basis gitu. Jadi kayak setiap berapa bulan sekali atau setiap berapa quarter sekali gitu. Because there are a lot of factors that come into market gitu, customer kalian gitu. Customer kalian ganti, keadaan eksternal ganti,
it means that the behavior of your customer juga bisa ganti gitu. Jadi bisa aja kalian you already have a very good and high performing products gitu ya. Tapi somehow behavior dari customer kalian berubah karena ada faktor eksternal lain gitu. Ya, it doesn't necessarily mean kalian harus ganti atau pivot your product gitu ya. But you need to identify the gap between your current product experience dengan kebutuhan baru dari customer kalian gitu. That's why it's also important to always know gitu ya, customer behavior kalian seperti apa, sekarang tuh polanya seperti apa, patternnya seperti apa, ada gap nggak dari product experience yang kita punya sekarang gitu. So if there is a gap gitu ya, atau sebelum itu mungkin if there is no gap gitu ya, meaning kayak current product experience kalian masih bisa nge-fulfill the new customer behavior, that's good gitu. At least we know that we're safe gitu. Cuman kalau misalkan if there is a gap, it means that you need to do some adjustment kan gitu. Karena kita nggak mungkin nge-maintain semuanya uh, just like that gitu kan. Terus yang kedua adalah so that we can stay ahead of competition gitu. We're not alone in the market gitu ya, pasti gitu ya. Even when currently there is no competitor ke produk kalian gitu ya, other people are always trying to solve other people problems gitu. Jadi bisa aja bermunculan produk-produk baru yang bisa ke depannya bisa jadi kompetitor dari produk kalian gitu ya. So it's always good to stay ahead of competition so that we do not lose our current market gitu ya. If as I've mentioned before, kalau misalkan produk kalian udah high performing gitu ya, it doesn't necessarily mean that you can stay like that gitu ya. Karena kalau misalkan somehow ada competition baru gitu ya, yang maybe they have more money to burn gitu ya, there is a possibility juga market yang udah kita punya sekarang itu bisa lose gitu ya. So again, as I've mentioned before, staying ahead of competition doesn't necessarily mean that we need that to acquire new user or new customer. Maybe we're just simply trying to maintain the current customer that we have. Gitu. Jadi it's also important untuk selalu melihat di luar sana tuh marketnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa sih yang udah disediakan sama kompetitor-kompetitor lain. Nah, yang terakhir adalah kalau misalkan kalian mau melakukan business expansion gitu ya, kayak oke, kita mau coba tap in ke satu segmen customer yang sebelumnya kita belum pernah tap in gitu kan. What to do, gimana caranya kalian nggak fail gitu ya. Kayak gimana sih caranya biar investment yang kita udah mau keluarkan ini bisa mempunyai return yang bagus juga gitu ya. You need to identify gitu kan. Kayak market yang mau kalian tap into behavior seperti apa, apakah kita bisa memenuhi si kebutuhan new market tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan business expansion, it's very important for you guys to do market opportunity analysis so that you can validate how to actually acquire the new market gitu ya. Sama ya kalian tahu solusi yang paling cocok gitu ya untuk apa. Nah, biasanya kalau misalkan untuk yang push for business expansion, biasanya kalian harus ngedetermine kayak kalau misalkan yang identify customer nih sama stay ahead of competition, we already know gitu ya problemnya apa. Cuman kalau misalkan we already know gitu ya kayak customer-nya tuh apa problemnya apa kali. Cuman mungkin kalau untuk yang push for business expansion, it can get very bisa dibilang meraba-raba gitu karena we're trying to tap in a new segment gitu ya, a new customer gitu ya. Nah, itu mungkin kita perlu meraba-raba. Nah, nanti mungkin akan aku jelasin gitu ya kayak mana sih yang cocok untuk tahap-tahap tersebut gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah sebenarnya kayak benefit. Kalau tadi kayak objektifnya untuk apa, ini tuh sebenarnya adalah benefit kalau misalkan kalian melakukan market opportunity analysis compared to not doing market opportunity analysis before doing product development gitu ya. Sebenarnya kan it's also possible ya guys, kayak kalian ngedevelop sesuatu yang ya udah kayak mungkin dari bisnis gitu ya udah pretty sure dengan arahan kita punya, dan dari kita juga mungkin kayak udah cukup
apa ya, confidence level kita juga udah cukup tinggi gitu kan, kayak dengan apa ya, solusi dan problem yang kita punya gitu ya, karena mungkin kita udah punya data-data sebelumnya gitu ya. Cuman this is a benefit of doing market opportunity analysis gitu ya. Yang pertama adalah make better long-term product strategy gitu ya. Sometimes when we have a problem, terus kita udah punya solusinya gitu ya, pasti kan kita buat product roadmap gitu ya guys. Nah, sometimes kadang kalau misalkan kita ngebuat product roadmap itu, sometimes we are lost in the solution gitu. Meaningnya apa? Kita kayak kepikirannya backward gitu. Oke, gue akan buat A gitu ya. Dan we are focused on that area gitu ya. Padahal kita nggak tahu problem yang we are trying to solve itu apa. Ya, we might have some kayak, oke, ini kita buat ini karena kita akan solve ini gitu. Cuman karena kita mikirnya kita solusinya apa dulu gitu ya. Kita nggak trying to solve the actual problems gitu ya. Kita nggak mencoba untuk mencari tahu problemnya sebenarnya apa, we are lost in that gitu. Jadi kayak ini tuh akan ngefek ke produk strategi, produk roadmap kalian gitu. Karena sometimes when we are focused on the solution gitu ya, ini kita tuh akan kepotong di produk strategi, udah kita akan fokus dibuat itu aja. But we don't know kedepannya ini tuh akan diarahkan kemana. Karena we don't actually know the problem itself gitu. Jadi kita cuma fokus kayak ya oke, gue akan ngebuat ini. Cuman gue nggak tahu ini tuh gimana caranya ngebuat ini menjadi scalable gitu. Karena kita nggak tahu what we are trying to solve-nya tuh apa gitu. That's why market opportunity analysis tuh digunakan untuk ngediscover that gitu ya, ngediscover problem baru. Sebenarnya aku tuh selalu punya apa ya, pemikiran bahwa seorang product manager itu tujuannya adalah mencari gara-gara gitu ya, cari problem, cari masalah gitu. That might sound negatif gitu. Cuman itu actually true gitu ya. Semakin banyak problems yang kita punya, semakin banyak masalah yang kita temukan, it's actually good guys. It's actually good because we know what we are trying to solve gitu. Jadi ya dengan tahu keadaan market gitu, itu akan lebih mempermudah kalian lah untuk buat produk roadmap-nya, kedepannya mau dibawa kemana, and you know the phasing and the scalability-nya juga mau diarahkan kemana gitu kan. Terus yang selanjutnya, ini sebenarnya udah sempat aku mention, it's always good to have an opportunity to evaluate current product demand experience gitu. Jadi kalian bisa nge-evaluate, kalian bisa fill in the gaps gitu ya, atau bahkan menemukan gaps-nya dulu aja deh gitu. Kayak kalian menemukan gaps-nya itu, gaps yang aku maksud di sini tuh apa? Gaps yang dimaksud di sini adalah apa sih yang sebenarnya di-demand dari customer terhadap produk kalian, ekspektasi customer terhadap produk kalian, versus what you actually are offering right now gitu ya. Jadi kayak misalkan customer maunya A, tapi kita cuma bisa kayak setengah A doang, berarti kan ada gap tuh. Nah, that's what we are trying to find sih guys dari market opportunity analysis, gap tersebut gitu ya. Ada perbedaan kah? Ada perbedaan ekspektasi kah dari yang mereka dapatkan gitu kan sekarang. Nah, terus yang selanjutnya adalah identify new potential product marketing strategy. This is something that is not exactly product development based gitu ya. Cuman aku tuh selalu mikir bahwa good product can exist gitu ya, but somehow they cannot perform well simply because they don't know how to market the product gitu. Jadi kayak kalian udah punya produk baru yang bagus gitu ya, tapi kalian tuh bisa ada dua, communication kalian ke customers itu kurang, or yang kedua adalah you just simply market it to the wrong section gitu. Jadi kalian buat produk gitu ya, tapi untuk yang sebenarnya adalah cocoknya untuk segmen A gitu ya, tapi somehow you guys nge-marketnya ke segmen B gitu. Jadi kayak itu nggak ketemu gitu. Nah, market opportunity analysis itu juga bisa digunakan not only simply untuk ngebantu kalian untuk melakukan product development, tapi bisa juga ngebantu kalian untuk tahu how you should market the product gitu. Jadi kayak communication-nya seperti apa, message yang you guys trying to bring to apa, itu juga bisa dilakukan di market opportunity analysis. Jadi kayak outcome-nya tuh gak hanya kayak oke, gue mau buat produk apa, cuman
kalian bisa mendapatkan how I can actually market this product gitu, and to whom I should market this product gitu. Karena dengan market opportunity analysis itu kalian bisa tahu siapa sih yang actually punya problem ini dan segmennya mereka tuh seperti apa gitu. Terus yang terakhir adalah uncover areas for further product expansion. As I mentioned before gitu ya, setiap product manager tuh pasti udah punya kayak internal, pasti kalian punya lah kayak internal idea on how you want to bring your product to gitu ya. Kayak product roadmap di otak kalian tuh pasti udah ada gitu ya, semua sebuah product manager gitu ya. Kalian udah tahu ini arahnya bisa dibawa kemana, gue maunya kemana gitu ya. Cuman somehow pasti masih banyak area-area yang nggak bisa di cover simply dengan our internal internal discussion lah gitu, bukan internal discussion bahkan kayak internal feeling sekalian gitu. Nah, market opportunity ini bisa banget digunakan untuk kalian simply just to broaden your view guys. Jadi kayak kalian bisa ngediscover kayak oke, ini selama ini gue mikir A tapi ternyata yang kejadian adalah B gitu ya, and it's okay to be wrong gitu. Nah, gunanya market opportunity analysis itu adalah itu juga, to prove you wrong gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada punya hipotesis, it's good to prove them wrong early gitu. Sebelum kalian develop produknya, udah jadi produknya, baru kalian tahu kayak oh it's actually wrong to build this product gitu. Jadi ini untuk to uncover this area, to prove you wrong, kalian butuh market opportunity analysis gitu kan, kayak apa sih sebenarnya gitu kan yang terjadi di luar sana dan apa sih sebenarnya yang bisa saya lakukan gitu sebagai product manager kayak gitu. Oke. Nah, ini mungkin yang teman-teman penasaran kali ya. Kayak how do you actually conduct market opportunity analysis? Aku dari tadi udah ngomong panjang lebar kayak oke, market opportunity analysis itu A, B, C gitu ya. Market opportunity analysis tuh kayak untuk ini, gunanya untuk ini gitu. Cuma mungkin yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya apa sih, sebenarnya gimana sih caranya kita melakukan market opportunity analysis? If we are going by definition, market opportunity analysis mean kita harus find that new opportunity gitu ya. Nah, sebenarnya di dunia research dan di dunia product management, there are a lot of ways we can actually mendapatkan market opportunity analysis gitu ya. Gimana sih cara kita mendapatkan datanya, segala macam. Nah, ini mungkin akan aku bahas gitu. Nah, this definition, 3 definition ini sebenarnya adalah aku buat sendiri. Jadi ya mungkin sebenarnya udah banyak sih orang-orang yang menyebut nama-nama ini gitu. Cuman actually based on my experience dan cara dan usability dari masing-masing research-nya itu sebenarnya mereka punya tujuan yang berbeda-beda dan there are actually sangat banyak cara untuk kita melakukan si market opportunity analysis gitu. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri, mungkin kita akan bahas dari secara overview-nya dulu gitu ya. Dari systemic research, one-on-one research, sama mass research. Definisinya tuh satu-satu itu apa dulu gitu ya. Nah, systemic research ini tuh mungkin lebih yang bisa dibilang dia kayak kompleksitasnya tuh lebih tinggi gitu ya. Dia butuh development segala macam dan dia mungkin lebih ke dia membutuhkan development gitu. Jadi dia emang lebih sistemik dalam ekosistem yang kalian punya sendiri gitu. Biasanya si A/B testing, systemic research ini biasanya kita gunakan kalau misalkan kita udah punya existing product sih. Karena again, biasanya untuk systemic research sendiri itu kita udah butuh real time produknya dulu gitu. Baru kita somehow mau nge-testing beberapa hipotesis gitu. Jadi biasanya si systemic research ini kita gunakan setelah post development gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah one-on-one research gitu. One-on-one research itu sebenarnya adalah aku gunakan untuk mendefinisikan tuh lebih kayak one-to-one gitu. Jadi aku sebagai orang yang melakukan research-nya, terus customer-nya, that's it gitu. Nah, ini tuh digunakan untuk apa? Nanti mungkin akan aku bahas gitu. Cuman by definition dia kayak one to one gitu. Jadi bukan kayak one to many. Nah, kalau misalkan yang one to many itu aku biasanya menyebutnya sebagai mass research. Nah, mass research ini digunakan biasanya kalau misalkan kalian emang simply mau mendapatkan angka yang sebanyak-banyaknya di dalam report kalian gitu. Jadi kayak
numbers itu kalian menggunakan mass research gitu. Nah, oke. Aku mungkin akan bahas satu persatu gitu ya. Nanti mungkin juga tadi ada pertanyaan dari David juga, mana sih sebenarnya yang cocok gitu ya untuk masing-masing tipe produk gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah systemic research gitu. Systemic research itu biasanya tuh, as I've mentioned before, itu biasanya digunakan emang untuk produk yang udah existing gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah punya produk yang udah cukup mature, terus kalian melakukan tweak sedikit terhadap produk tersebut, but you are not sure gitu ya. Itu biasanya kita bisa menggunakan si systemic research ini. Ada dua, aku so far menemukan ada dua tipe testing itu yang bisa digunakan untuk sebagai systemic research. Yang pertama itu adalah A/B testing. Mungkin teman-teman udah tahu A/B testing itu apa. A/B testing itu adalah kalau misalkan teman-teman menggunakan satu apa ya namanya, satu kontrol dan satu varian, dan kalian simply ngetest dua possibility tersebut gitu kan. Nah, it's happening in real time in real product. That's why aku juga udah sempat mention bahwa ini tuh digunakan untuk real time data on live products gitu ya. Jadi emang produk yang udah mature gitu ya. Terus yang kedua, ini juga digunakan untuk jawaban-jawaban yang atau hipotesa-hipotesa yang simply cannot be gathered during pre-development research gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita kayak udah cari tahu nih kayak market opportunity analysis pre-developmentnya udah selesai gitu, cuman somehow kita just simply cannot answer one question gitu. Nah, biasanya kita akan resort to the last research, which is ya udah live testing gitu ya. Jadi kalian testingnya di real time produknya gitu. Nah, si systemic research itu mungkin akan cocok emang untuk produk yang udah mature gitu ya. Jadi kalau misalkan produk-produk yang kayak baru gitu ya, itu mungkin akan kurang cocok kalau misalkan dipakai systemic research gitu ya. Karena mungkin untuk produk-produk baru itu kalian akan lebih banyak mendapatkan jawabannya dan mendapatkan insight yang sebanyak-banyaknya itu dari pre-development research gitu. Jadi kayak apa namanya, ini biasanya digunakan untuk mature product gitu ya, yang mungkin ada kalian lakukan tweak di dalamnya gitu. Cuman kalau misalkan entirely new experience gitu ya, mungkin akan agak kurang tepat kalau misalkan kalian baru melakukannya di systemic research, karena probably you already got wasted a lot of development and resources on developing that that sistemnya gitu. Jadi untuk nge-A/B testingnya kan kalian harus udah nge-develop kontrol dan variannya gitu kan. Jadi ini mungkin akan lebih berguna gitu ya. Bukan berguna sih, lebih useful kalau misalkan digunakan untuk yang emang mature product yang udah already live gitu. Nah, one-on-one research gitu. Nah, ini tuh as I've mentioned before, ini lebih kayak one-to-one gitu ya. Itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama adalah usability testing, terus juga bisa focus group discussion, in-depth interview, dan card sorting. Nah, one-to-one research itu biasanya digunakan untuk apa sih? Sebenarnya ini tuh biasanya digunakan kalau misalkan kalian mau mendapatkan deep level of answers gitu ya. Jadi kalau misalkan yang kalian butuhkan tuh bukan kayak cuma angka gitu ya, tapi yang kalian butuhkan tuh benar-benar how I can do this, how I can solve this, how is this helping you. Itu mungkin kalian butuh ini, karena kalian bukan simply butuh kayak yes or no jawabannya, tapi kalian benar-benar butuh jawaban yang kayak how I can do this gitu, gimana caranya gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita ibaratkan tes gitu, ini yang benar-benar kayak long answer semua gitu. Karena yang emang kalian butuhkan adalah the underlying message between the numbers gitu. Jadi benar-benar kayak experience secara keseluruhan seperti apa. Pokoknya jawaban-jawaban yang simply cannot be translated into numbers gitu ya. Nah, one-on-one research ini biasanya cocok digunakan kalau misalkan kalian membutuhkan sesuatu yang kompleks gitu. Jadi kayak kalian membutuhkan jawaban yang kompleks yang tidak bisa ditranslate ke angka, simply ke angka gitu. Ini kalian mungkin butuhkan one-on-one research gitu. Nah, one-on-one research ini, especially untuk usability testing dan focus group discussion gitu ya, ini tuh mungkin cocok untuk produk yang kalian udah tahu siapa yang akan pakai gitu. Kenapa? Karena if you guys already know kalian akan jual produknya kemana, ini siapa yang akan pakai, dengan cara
one-on-one research ini, kalian bisa mendapatkan data yang lebih banyak terhadap behavior dari orang tersebut gitu. Nah, mungkin ini bisa membantu juga jawaban pertanyaan untuk David gitu ya. Kalau misalkan B2B itu kan, biasanya kita udah tahu gitu kan. Kita udah tahu orang apa yang orang siapa yang actually akan make gitu kan. We might not know the behavior of those person gitu ya, atau or those users gitu ya. Cuman kalian udah tahu nih siapa orang yang make. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu siapa yang akan make or simply siapa yang akan beli produk kalian gitu ya, usability testing dan focus group discussion is very useful untuk mendapatkan pattern dari customer-customer tersebut gitu ya. Karena yang kalian butuhkan tuh bukan angka gitu ya, tapi yang kalian butuhkan tuh adalah behavior saat orang menggunakan produk kalian tuh seperti apa gitu. Jadi ini tuh untuk benar-benar mendapatkan patternnya, terus kayak attention orang tuh akan kemana, itu kan nggak bisa kita dapatkan dengan angka kalau misalkan kita melakukan mass research kan gitu. Nah, that's why it is important untuk menggunakan one-on-one research ini. Jadi kayak deep level answers gitu, bener-bener behavior pattern, terus kayak attention level segala macam kayak gitu-gitu. Ini mungkin cuma bisa didapetin di one-on-one research gitu kan. Nah, yang terakhir ini adalah mass research. Ini mungkin lebih ke kayak kalian mau nge-quantify nih problemnya tuh seberapa besar. Atau enggak biasanya si mass research ini digunakan untuk nge-support product development kalian. Kayak kenapa sih kita harus nge-support atau ngebuat si produk ini, karena ada XX numbers of people yang actually mengalami pain points ini. Nah, biasanya data-data tersebut bisa kalian gunakan dengan mass research gitu. Jadi kayak untuk mendapatkan angka-angkanya nih, gimana sih caranya, segala macam gitu. Kayak how to get supporting data lah gitu. Teman-teman pasti tahu kan kalau misalkan buat PRD, pasti kalian butuh kayak ini supporting datanya segimana, problem sizing-nya segimana gitu. Nah, biasanya digunakan si mass research ini gitu. Nah, both one-on-one research sama mass research ini, kalau misalkan aku bilang, this is actually both are needed kalau misalkan kalian melakukan pre-development research gitu kan. Karena tujuannya beda. Mungkin kalian nggak butuh melakukan dua-duanya gitu. Cuman kalau misalkan kalian mau mendapatkan comprehensive gitu ya, level of understanding, mungkin diperlukan untuk melakukan dua-duanya at the same time kalau misalkan kalian membuat produk baru gitu kan. Nah, sedangkan untuk one-on-one research gitu ya, itu juga sebenarnya bisa digunakan kalau misalkan kalian mau trying to improve certain existing products sih. Jadi kayak usability testing segala macam itu kan bisa kalian gunakan kalau misalkan juga saya trying to find out what's wrong with the current experience. Nah, ini adalah sebenarnya prosesnya gitu ya. Apa sih step by step gitu ya yang harus dilakukan sebelum kalian melakukan market opportunity analysis gitu ya. Dan ini sampai research-nya dulu aja, karena nanti di tahap terakhir aku akan bahas kayak setelah kalian melakukan research-nya apa yang sih yang harus kalian lakukan gitu ya. Cuman untuk yang di sini sampai ke conducting the research-nya dulu. Nah, yang pertama itu adalah identify the problem. Ini penting banget. Ini ya basically you cannot start with this one other than this one gitu. Jadi kayak identify the problem. You need to define first what problem you are going to solve and why it is important to solve the problem gitu ya. Jadi kamu baru bisa nge-define kayak arahnya tuh kemana. Jadi bener-bener berangkat dari jangan berangkat dari apa yang kalian mau buat gitu ya, tapi berangkat dari problem apa yang kalian mau solve gitu. Nah, selanjutnya baru defining the scoping. Karena sometimes gini, ini sebenarnya lebih ke trik sih. Jadi kayak sometimes when you already have the problem, the objective atau the solution can get pretty wide during the planning. Ini kayak bisa kemana-mana gitu. Nah, untuk maintain fokus kalian gitu ya, kalian harus maintain scope-nya tuh sampai mana gitu. Jadi jangan sampai during the planning of the research gitu ya, itu kemana-mana, jadi kalian lose focus on what you are going to solve gitu. Jadi define scoping-nya, kalian harus maintain limitnya. Oke, berarti kita cuma akan take care sampai ini.
Kita cuma akan take care sampai ini. Other than that, kita nggak akan take care dulu gitu ya. Ini useful kalau misalkan kalian mau fokus gitu ya, dan untuk maintain the objective of the research-nya juga gitu. Jadi biar nggak kemana-mana gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah define the target audience. You do not want to ask the wrong questions to the wrong audience. Hasil research kalian, even when you already have like a concrete plan, itu bisa nggak valid kalau misalkan kalian salah nanya gitu ya. Meaning artinya gini, kalian mau buat sesuatu gitu ya. You already know the problem. You need to know who is having this problem. Karena kalau misalkan kalian tanya ke orang yang actually nggak having this problem gitu ya, research kalian nggak bakal valid gitu. Karena ya, what you are trying to target itu bukan mereka gitu. Jadi biar kalian bisa mendapatkan karena kadang kalau misalkan kalian nanya ke orang yang salah gitu ya, kalian tuh nggak akan dapetin insight apa-apa. Karena mungkin orang tersebut kayak nggak punya problem gitu ya, tidak mengalami problemnya, jadi mereka kayak iya aja, good aja gitu kan. Ya, it's good to to hear kayak oke, produknya udah bagus kok, oke, produknya udah cukup membantu kok gitu ya. Cuman ternyata kalian salah nanya gitu kan. Nah, ini kan berarti kalian nggak mendapatkan jawaban yang sebenarnya kalian dapatkan gitu kan. Again, semakin banyak masalah yang kita dapatkan is actually very good for a product manager gitu ya guys. Nah, terus yang selanjutnya adalah create the research plan gitu ya. Sebenarnya di sini dari awal itu sebenarnya mungkin involvement dari tim the whole development team itu diperlukan gitu ya. Mungkin tapi di sini mungkin kalian mostly working together with the research team gitu ya, untuk nge-build. Di sini tuh sebenarnya yang kalian butuhkan adalah questions itu seperti apa, sama apakah ada material yang dibutuhkan untuk conduct the research gitu. Jadi di sini dibutuhkan seperti itu gitu ya. Nah, untuk material di sini tuh maksudnya apa gitu ya. Mungkin aku balik lagi seperti ini. Mungkin aku akan fokus ke one-on-one research sama mass research kali ya. Karena kita mungkin akan lebih fokus ke pre-development research gitu. Nah, again, mass research sebenarnya yang kalian butuhkan tuh simply just asking the right questions aja gitu kan. Lagi, kalian harus bisa mendapatkan atau diskusi gitu ya. Sorry. Gimana caranya kalian membuat pertanyaan yang sesuai gitu ya. Jadi membuat pertanyaan seems like an easy task gitu ya. Cuman actually in order for us to gain insightful answers atau insightful research results gitu ya, kita juga harus membuat pertanyaan yang benar gitu. Jadi research tuh actually kebalikan dengan kalau misalkan kita ujian gitu ya. Kalau misalkan kita ujian kan jawabannya tuh ada yang salah, ada yang benar gitu kan. Nah, kalau misalkan research itu menurutku justru kebalikannya. Jawabannya tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. But there is a huge probability bahwa ada pertanyaan yang salah dan pertanyaan yang benar gitu. Jadi kalian harus juga cukup cukup mindful dengan pertanyaan yang kalian jawab kalau misalkan kalian melakukan mass research gitu. Nah, mungkin aku mau kasih contoh kayak apa sih sebenarnya pertanyaan yang salah gitu. Pertanyaan yang terlalu bias gitu. Itu adalah pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang terlalu memborong opini is not a good question gitu. Karena you might as well expect them to karena udah digiring opininya ya, you might as well expect all of the answers to be the same gitu. Jadi apa gunanya lagi kalian melakukan research gitu kan? You won't get any insightful data gitu. Jadi mindful aja, jangan sampai kalian melakukan membuat pertanyaan yang salah gitu. Nah, terus yang selanjutnya, kalau misalkan one-on-one research gitu, apa sih sebenarnya yang diperlukan gitu ya? Kalau misalkan one-on-one research, ini mungkin kalian akan membutuhkan material yang cukup lebih banyak compared to mass research gitu. Karena misalkan usability testing, card sorting, in-depth interview gitu ya. Mungkin there might be kalian udah membutuhkan prototype di sini sih gitu. Jadi kayak in order for us to validate the flow, in order for the users to actually feel how they will use the product gitu ya. Untuk yang one-on-one research ini
mungkin kalian membutuhkan udah punya prototipenya seperti itu. Jadi itu adalah salah satu material yang dibutuhkan juga gitu. Nah, cuman mungkin ada beberapa tipe one-on-one research gitu ya, yang tidak actually membutuhkan prototype. Kayak misalkan in-depth interview. In-depth interview tuh maksudnya tuh benar-benar ya udah kalian kayak interview orang aja gitu. Jadi kalian nanya kebutuhannya apa, segala macam kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang benar-benar simply mau tahu bukan behavior bahkan, simply mau tahu kebutuhan dari orang customer kalian atau user kalian, mungkin bisa gunain in-depth interview gitu. Jadi kalian emang belum tahu nih mau buat apa gitu kan, kayak gue cuma mau tahu lo butuhnya apa gitu. Dan bisa dipakai si in-depth interview ini. Cuman in-depth interview ini pertanyaannya mungkin nggak sekuantitatif dari si mass research gitu ya. Karena mungkin tips lagi untuk yang melakukan mass research, karena mass research harusnya paling gampang ya guys, gitu. Kayak kalian bisa kayak kirim survei gitu aja. Cuman banyak tricky part of the mass research itu adalah kalian harus bisa membuat pertanyaan yang bisa di-quantify gitu. Jadi karena ujung objektif dari mass research itu adalah biasanya to get the numbers, it's also useful untuk mendapatkan sizingnya gitu. It's also important to ask the question yang bisa di-quantify gitu. Jadi misalkan kayak jangan pakai open ended question kalau misalkan mass research gitu. Kalau misalkan kalian mau tahu kepuasan gitu ya, atau the opinion of the orang yang menerima surveinya gitu ya, kalian mungkin boleh taruh lah open ended question gitu. Cuman above the open ended questions kalian mungkin harus pakai scale gitu. Jadi biar kalian bisa nge-quantify hasil dari research ya gitu ya. Oke, ini kayaknya waktunya udah cukup lama, jadi mungkin aku akan langsung aja ke part terakhir adalah what to do with the findings gitu kan. Jadi aku tadi udah ngasih tahu ada menurutku ada 3 tipe dari research gitu kan. Nah selanjutnya apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan result dari si findingnya gitu ya. Systemic research ini menurutku paling gampang masalah in terms of analyzing the datanya gitu atau analyzing the findings-nya gitu. Karena kalau misalkan kalian melakukan systemic research, again untuk nge-set up research itu emang susah gitu. Tapi biasanya kalau kita ngelakuin A/B testing, itu biasanya kita udah menentukan juga apa yang kita mau tahu gitu kan. Jadi kayak lebih gampang untuk kita tahu mana sih yang actually bagus gitu kan. Kayak benar-benar jawabannya cuma A atau B gitu kan. Karena kalian cuma punya kontrol sama varian mana yang lebih bagus berdasarkan matriks yang udah kalian tentukan. That's it gitu. Nah, yang susah itu kalau misalkan kalian melakukan pre-development research, aku akan bahas how to actually analyze your findings, dibagi jadi 2. Yang pertama itu kalau misalkan untuk yang one-on-one research gitu ya, jadi more qualitative itu seperti apa. Terus yang terakhir itu untuk yang kuantitatif, gimana sih caranya kita bisa present datanya segala macam. Nah, yang pertama itu untuk yang in-depth, bukan in-depth, sorry, yang one-on-one research gitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama adalah you guys still need to quantify the result gitu ya. Emang sih sometimes emang tujuan dari one-on-one itu adalah bukan untuk mendapatkan data atau angka gitu ya. Cuman kalian butuh you guys still need to quantify quantify the results gitu ya. Karena itu akan berguna untuk kalian mendapatkan overview dari results kalian gitu ya. Jadi kayak gimana sih caranya menarik, makanya itu akan langsung masuk ke poin yang kedua, kalian harus bisa point out the valuable anecdotes gitu ya. Nah ini mungkin bukan sesuatu yang mudah dilakukan gitu. Dan ini mungkin juga kalian butuh bantuan dari tim research gitu ya, yang emang udah biasanya melakukan research gitu. Gimana sih caranya menemukan underlying message gitu. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita melakukan one-on-one research itu kan kita benar-benar gak hanya nanya dan kita expect jawaban gitu. Tapi kita juga harus bisa ngebaca atau ngelihat patternnya mereka yang mereka nggak ucapkan atau mereka nggak tulis jawabannya itu apa gitu. Misalkan kita lagi melakukan usability testing, kita ngasih sebuah prototype, terus kita suruh Pak tolong lakukan A gitu. Dia nggak ngomong apa-apa,
Tapi pas kita observe mereka kesulitan misalkan untuk menemukan button yang kita mau gitu kan. Nah, they do not say anything, mereka nggak bilang apa-apa, but if they take a long time to take a long time to actually achieve what we want them to achieve, berarti kita harus tahu dong, kita harus bisa ngebaca bahwa oh, ini tuh susah loh ternyata nggak semudah itu untuk achieve apa yang kita mau atau untuk mereka mendapatkan goals apa yang kita mau. Nah, kita harus bisa menarik data-data tersebut, kita harus bisa mendapatkan data-data tersebut, dan kita harus bisa mengobserv mereka gitu. That's why itu yang harus kita bisa take notes gitu ya. Nah, terakhir ini adalah tips gitu ya untuk gimana sih nge-summarize result dari si one-on-one research itu. Summarize-nya adalah what is already good, what is already working, what is not working, terus yang terakhir what you can do to fix. Dah, itu aja. Itu adalah summary dari hasil research kalian gitu kan. Terus yang terakhir adalah untuk quantitative research atau mass research gitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus kalian lakukan? Yang pertama, ini penting dan sometimes suka kemis, perform sanity checks gitu. Sometimes in a mass research gitu ya, akan ada beberapa atau banyak data points yang actually not up to the quality that we demanded gitu. Jadi kayak nggak matching aja data point yang actually keluar dengan apa yang actually kita mau dapatkan gitu. So you guys need to perform sanity checks biar data kalian tuh tetap valid gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah redefine the objective. Maksudnya nih isinya apa? Make sure that the data points that you gathered are suitable for the objective that you want to achieve. Jadi kalian harus tetap memperhatikan bahwa data-data yang didapatkan, angka-angka yang didapatkan itu sudah sesuai atau sudah suitable dengan apa yang kalian mau achieve. It doesn't mean that the result must agree with your hypothesis, gitu ya. Bisa aja, again, tujuan dari market opportunity analysis bisa aja untuk prove you wrong, ya guys. Cuma kalian harus tahu bahwa ini masih align dengan objektif yang kalian punya, gitu ya. Dan terakhir, itu adalah summarize. Tetap summarize. Semua research itu butuh summarize. That's why you guys need an overview. You guys need the bird view. What is already good, what is not working, and what you can do to fix it. Gitu. I think that is all of my presentation today. I really hope you guys can mendapatkan banyak insight dari presentasiku hari ini ya.